Salah, ya benar. Pelajarannya tentang mata-mata. Welcome to my channel, kembali lagi bersama aku Dia STHA. Dan kali ini aku mau kenalin kalian mata kuliahnya anak FK. Teman, tanpa basi-basi, aku langsung aja. Di sini aku udah megang kertas pink. Ya, ini adalah kertas KRS-an aku. Nah, jadi KRS-an itu kepanjangan dari Kartu Rencana Studi. Nah, jadi tujuannya itu apa sih? Jadi tujuannya itu untuk memprogram kalian kuliah apa aja yang kalian ambil untuk semester depannya gitu. Untuk alurnya kita, terutamanya di FK UWKS ya, kita itu pertama ke akademik dulu. Nah, setelah ke akademik, kalian membawa bukti pembayaran sekaligus nyerahin NPM. Jadi untuk bukti pembayarannya itu kayak gini. Salah, ya benar. Jadi ini bukti pembayarannya. Jadi kalau kita itu pakai Bank Jatim. Setelah kalian udah dapetin kertas pink ini dari Nah, setelah kalian udah dapetin kertas KRS ini dari akademik, kalian langsung menuju ke portalnya UWKS. Nah, setelah itu kan klik yang pilihan KRS, Kartu Rencana Studi gitu guys. Setelah kalian udah klik apa aja yang mau dipinginin, mau apa aja yang mau diambil untuk semester depan, setelah itu kalian menuju ke perwalian. Itu terserah sih, terkadang ada yang langsung perwalian, ada yang nggak usah perwalian, langsung aja setor ke akademik. Nah, kali ini aku mau tunjukkan kalian mata kuliah apa aja yang kita pelajarin bagi mahasiswa kedokteran. Oke teman, jadi di sini aku pakai kertas KRS aku ini, karena kalau misalnya aku pakai portal itu hasilnya kurang maksimal, karena di situ di portalnya itu udah ditulisan KRS, karena di portalnya itu udah ditulisin KRS udah kedaluarsa gitu. Jadi kita nggak bisa ngeklik apalagi nge-scroll untuk nyetir. Oh ya, ini bagi kalian yang baru masuk ke channel aku mau ngasih tahu ke kalian kuliah di FK UWKS, itu Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, aku ini angkatan 2016, pakai sistem paket, bukan sistem blok. Kalau misalnya sistem blok itu di FKWK itu ditujukan pada angkatan 2019, 2020 dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya angkatan 2018 ke atas itu masih pakai sistem paket. Semester pertama aku itu ada anatomi 1, anatomi 2, pendidikan Pancasila, kemudian pendidikan kewarganegaraan, komunikasi, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, kemudian ilmu kedokteran terintegrasi 1 atau IKT 1. Di anatomi itu kan ada anatomi 1 sama 2. Nah, jadi itu tuh sama aja ya. Yang pertama itu anggota badan yang bawah, yang kedua itu anggota badan ke atas. Misalnya itu kita ngajarin tentang kerangka sama organ-organ. Ini tuh apa, ini apa gitu. Jadi ini tuh muskulus apa, ini tulang namanya apa, kayak gitu. Kemudian ada pendidikan Pancasila. Nah, jadi aku kurang ngerti juga. Di sini ada Pancasila sama kewarganegaraan. Tapi ya kita kan orang Indonesia gitu ya. Ya udah ikutin aja lah pokoknya. Di sini tuh ada komunikasi. Nah, komunikasi ini tuh kita diajarin yang namanya kayak komunikasi sesama dokter, terus sifat-sifat dokter kayak gimana yang benar. Oh ya, kemudian di sini ada bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu kita disuruh presentasi per kelompok gitu. Nah, di situ tuh kita kayak dibikinin topik, kamu topik diabetes, kamu topik hepatitis, kamu topik ini gini. Jadi kita tuh disuruh presentasi kayak gitu-gitu tentang penyakit. Oke, di sini ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu aku tuh disuruh kayak presentasi terus sama disuruh buat buku. Nah, dibuat bukunya itu tentang penyakit juga. Jadi per kelompok itu 3 orang. Kemudian itu adalah ilmu kedokteran terintegrasi 1. Nah, di sini IKT itu ada small group discussion atau SGD sama modul. Nah, ada sama modul. Nah, SGD itu kita tuh dikasih 1 tutor, kemudian biasanya itu per kelompoknya itu ada 8 atau 9 mahasiswa gitu. Nah, di SGD itu biasanya kita disuruh kayak diberi skenario, terus kita tuh beda apa? Beda apa ya maksudnya?
Indonesia ini nebak nebak di situ nebak ya, ini kamu diagnosanya apa, diagnosa bandingnya kayak gimana, terus letak pelaksananya kayak gimana, pemeriksaan fisiknya kayak gimana, kayak gitu loh. Nah terus di situ juga ada skill lab. Kita di SGD itu juga diajarin skill lab juga. Skill lab itu kayak pemeriksaan, praktek pemeriksaan kayak gitu. Nah untuk modul itu kayak diagnosa bandingnya, atau lebih spesifiknya kuliah tentang materi yang kita diskusikan di SGD itu tadi. Ada pleno itu presentasi yang kita diskusiin dari SGD itu tadi gitu guys. Itu untuk IKT, emang agak bercabang-cabang gitu IKT. Jadi di semester 2 itu aku ada agama, jadi di situ ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Buddha. Jadi sesuai dengan masing-masing agama ya. Kalau misalnya aku kan Islam, jadi aku ngikutin yang pendidikan Islam. Ada juga histo 1, histologi 2, terus ilmu faal 1, ilmu faal 2, kemudian biostatistik, terus administrasi kesehatan masyarakat, kemudian ada IKT lagi, tapi ini IKT kedua. Tadi kan ada agama. Nah agama ya udah kita belajar agama gitu kan, sesuai dengan pendidikan masing-masing. Mau Islam ya jadi Al-Quran. Histologi 1-2 itu sama aja ya, kayak tadi anatomi 1-2 sama aja, nggak ada bedanya. Kalau histologi namanya histologi, jadi itu adalah ngelihat, jadi kita itu ngelihat organ-organ yang normal. Jadi kita kalau pelajaran dengan histologi itu biasanya kita itu ada praktikumnya melihat mikroskop. Jadi itu adalah bentukan-bentukan normal gitu, kayak misalnya ini mata, ini bentukan mata yang normal itu gimana, tapi kita lihatnya dari mikroskop gitu guys. Kemudian di sini ada ilmu faal 1-2 itu sama aja juga, cuman ya berbeda topik gitu loh, dipisah biar lebih efisien gitu belajarnya kita. Nah faal itu pelajarannya itu tentang fisiologi, darah, terus kayak pernafasan kayak gitu. Jadi secara normalnya itu kayak gimana, alurnya yang bener itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi kita harus tahu, makanya ada fisiologi atau faal. Dan aku lanjut ya, ini adalah biostatik. Nah di biostatik itu kita diajarin untuk kedepannya buat proposal skripsi kita gitu guys, keperhitungannya untuk skripsi kita nanti. Oke, aku lanjut ya. Di sini ada administrasi kesehatan masyarakat. Nah, itu kan AKM kesehatan masyarakat, namanya juga kesehatan masyarakat. Jadi kita tuh dibajarin kayak lebih ke masyarakatnya, lebih kayak mengenal BPJS kayak gitu guys. Aku lanjut ya. Yang terakhir adalah IKT 2, ilmu kedokteran terintegrasi 2. Jadi itu sama aja yang kayak IKT 1 tadi. Jadi itu kayak ya sistemnya sama aja ya, bentuk pembelajarannya sama aja, ada SGD, pleno sama ujian modul gitu. Sama aja, ada skill lab juga kayak gitu, sama kayak IKT 1 tadi. Teman-teman, jadi untuk IKT atau ilmu kedokteran terintegrasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu semua itu sama aja. Cuman yang membedakan itu adalah topiknya. Topiknya itu menyesuaikan mata kuliah yang kita ambil. Contohnya di semester 6, di situ kan ada jiwa, anak, IPD, mata, saraf, dan lain-lain. Di topiknya itu mungkin di antara itu semuanya, mungkin tentang anak kayak atau tentang IPD kayak gitu-gitu guys. Ketiga itu aku belajar tentang wawasan lingkungan, terus biokimia 1-2, biomedik atau biologi molekuler, terus ada genetika medik, terus ada ilmu gizi, kemudian ada IEM atau inflamasi, kemudian biotika dan humaniora, kemudian ada IKT 3 atau ilmu kedokteran terintegrasi 3. Untuk wawasan lingkungan, ya namanya jadi wawasan lingkungan. Jadi kita itu mempelajari kayak lingkungan yang ada di masyarakat tuh kayak gimana, bersih, kotor atau apa gitu. Oke, aku lanjut. Di sini ada biokim 1 sama 2. Nah, nama kan biokimia ya kan, jadi tetap aja kimia, kita belajar kimia cuman diterapin ke tubuh kita. Selanjutnya adalah biomol atau biologi molekuler. Nah, biologi molekuler itu kita tentang biologi, tetap sama mirip banget kayak waktu SMA kita tuh, cuman ada perbedaan dikit gitu. Bedanya itu ya tentang ada penyakitnya gitu, tapi emang mirip banget tentang biologi gitu guys. Oke, aku lanjut. Di sini ada MG atau genetika medik. Di MG
itu atau genetika medik itu kita belajar tentang kayak kromosom X gitu. Jadi apakah ada penularan penyakit kalau misalnya ibunya karier kayak gitu. Aku lanjut tentang IMM dan inflamasi. Jadi kita pelajarin tentang imunologi diri kita sendiri, ya tubuh manusia ya, gitu. Imunitas, istilahnya kayak imunitas gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah IKT 3. Di sini aku ada yang kelewat, ilmu gizi dan bioetik. Untuk gizi itu kita mempelajari tentang nutrisi makanan yang diperlukan. Terus kapan hari itu kita juga di gizi itu sempat dikasih tugas tentang buat film. Kemudian untuk bioetik itu menerangkan tentang etik-etik kedokteran. Ada pasal-pasalnya gitu mirip kayak hukum, tapi tidak keluar tentang topiknya kedokteran. Di semester 4 itu aku belajar tentang kayak forensik dan mediko-legal. Kemudian ada ilmu penyakit gigi dan mulut atau GIGUT, dan ada PA atau patologi anatomi, kemudian ada farmakologi 1, 2, 3, kemudian ada kedokteran keluarga, kemudian juga ada IKT 5. Di sini tuh kan ada forensik. Forensik itu tuh belajarnya itu tentang mayat-mayat. Jadi nggak enak ya ngomongin mayat-mayat. Jadi di forensik itu kita belajar tentang kayak orang yang udah meninggal, tapi dicari penyebabnya apa, entah itu diri, pembunuhan, seperti kayak itu kena luka benda tajam atau benda tumpul, terus dia tuh matinya kapan, udah dari jam kemarin atau 8 jam kemudian, 8 jam yang lalu, kayak gitu-gitu guys. Jadi itu tugasnya kedokteran forensik ya. Kemudian ada GILUT atau penyakit gigi dan mulut. Ya namanya jadi gigi dan mulut, jadi berdasarkan di sini aja ya, gigi dan mulut. Jadi gigi itu kayak gimana, urut-urutannya gigi itu kayak gimana. Jadi gigi anak itu ada berapa, gigi orang dewasa itu ada berapa. Terus penyakit gigi itu ada apa aja. Nah, kemudian di situ ada patologi anatomi. Nah, patologi anatomi itu kita belajar tentang organ-organ yang rusak. Nama aja patol ya, itu rusak, artinya mempelajari dengan organ-organ yang udah rusak tapi melewati mikroskop gitu guys, mikroskop yang kecil gitu. Bedanya histologi sama patologi, tadi kan histologi itu tentang organ yang normal, kalau patologi itu organ-organ yang udah rusak, tapi tetap saja kita ingin melihatnya tetap pakai mikroskop yang kecil itu. Di sini ada farmakologi 1, 2, 3. Nah, kalau untuk farmakologi 1 sama 2 itu sama aja. Jadi itu tentang kayak materi obat-obatnya, mulai dari efek samping, terus efek samping, mekanisme kerjanya kayak gimana, farmakologi kinetik, farmakologi dinamiknya kayak gimana. Itu farmakologi 1 sama 2. Kalau farmakologi ketiga itu tentang farmasi lebih pastinya. Jadi untuk penulisan resep. Yang lanjutnya itu adalah KK, kedokteran keluarga. Jadi lebih pastinya kita tuh mempelajari lebih kayak ke konseling yang kayak gimana gitu. Materi tentang konseling. Oke, yang terakhir itu adalah IKT 5. Jadi sama kayak yang tadi guys. Semester 5 itu aku belajar tentang epidemiologi, terus metodologi riset, mikrobiologi, parasitologi, kesehatan lingkungan, kemudian adalah patologi klinik, dan juga ada IKT 6. Salah. Sama IKT 4. Tadi kan 5, sekarang. Jadi di epidemiologi itu kita belajar tentang kayak kondisi kesehatan, pola, kemudian tentang kayak penyakit populasi, mana yang lebih dominan gitu. Metodologi riset itu kita belajar seperti kayak populasi, terus kontrol negatif positif, kemudian ada kayak hipotesis awal akhir kayak gitu, lebih ke menuju ke skripsi kita nanti. Oke, lanjutnya adalah mikrobiologi. Ya, jadi di situ itu kita belajar tentang bakteri. Kan penyebabkan banyak kan, ada virus, bakteri, parasit, jamur kayak gitu. Nah, di mikrobiologi itu tentang bakteri sama jamur lebih pastinya. Oke, di parasitologi itu kita bahas tentang parasit. Namanya juga parasitologi ya, pasti parasit gitu kan. Nah, jadi parasit itu hewan ya. Hewan yang merugikan kita, kayak kutu, kayak gitu tuh. Kutu misalnya ya. Oke, lanjutnya itu ada kesehatan lingkungan. Jujur aku lupa. Yang kayak wawasan lingkungan, kesehatan lingkungan, terus kayak gitu aku agak lupa. Kesehatan lingkungan itu tentang apa waktu aku pelajaran.
Oke, di situ ada patologi klinik atau PK. Nah, jadi patologi klinik itu lebih pasti kayak pemeriksaan kayak darah, urin, kayak gitu guys. Jadi itu adalah tugasnya PK. Oke, yang itu adalah IKT 4. Sama ya, kayak IKT 4 itu sama kayak tadi. Oke guys, untuk semester yang ke-6 itu aku pelajari. Di sini adalah ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan anak, ilmu penyakit kulit dan kelamin, kemudian ada ilmu penyakit saraf, mata, dalam, dan IKT 6. Untuk mengetahui apakah dia ada gangguan jiwa apa enggak, apakah dia halusinasi, delusi, manik, terus kayak relasi mental, kayak IQ-nya itu juga termasuk jiwa ya, IQ-nya turun, gitu. Apakah dia itu ada gangguan emosional, terus gangguan mental, apakah dia juga gangguan perilaku. Nah, untuk ilmu kesehatan anak itu biasanya kita pelajari tentang kondisi anak, dia itu gizi buruk atau enggak, kayak gitu-gitu. Terus penyakitnya anak, karena jangan disamain penyakit anak sama orang dewasa. Itu mulai dari kematangan pertumbuhannya, kemudian fisiknya udah terlihat jelas ya, karena anak kecil, kalau misalnya dewasa udah gede gitu. Kemudian ada ilmu penyakit dalam atau IPD. Nah, IPD itu tentang penyakit-penyakit. Jadi kita di situ itu belajar tentang penyakit, semua penyakit. Selanjutnya itu ada ilmu penyakit saraf. Nah, di ilmu penyakit saraf itu kita tuh tentang ya persarafan. Oke, aku lanjut. Di situ ada ilmu penyakit mata. Jadi pelajarannya tentang mata. Jadi tentang mata ya. Mulai dari waktu itu keruh, kelihatan keruh, kayak gitu, pemeriksaan mata kayak gimana, kayak gitu. Yang terakhir adalah IKT 6. Sama aja ya itu. Kulkel atau kulit kelamin, kita itu diajari tentang macam-macam penyakit kulit. Ada yang borok, ada yang penyebabnya dari parasit dan lain-lain. Terus kita juga dikasih kayak buat per kelompok gitu seluruh presentasi. Oke, aku lanjut. Untuk semester 7 itu belajar tentang anestesi, kemudian radiologi, bedah, kemudian ilmu kebidanan dan kandungan, kemudian penyakit THT, terus ada TA 1, 2, 3, kemudian ada IKT 7. Jadi anestesi itu kita belajar tentang pembiusan. Jadi misalnya kita mau operasi, kita harus dibius dulu. Termasuk pelajaran anestesi. Oke, kemudian itu ada radiologi. Nah, radiologi itu kita belajar tentang foto-foto, ada foto toraks atau foto abdomen, gimana bentukan yang udah kelihatan yang tidak normal. Selanjutnya itu adalah ilmu bedah. Nah, jadi yang kita pelajari tentang pembedahan. Jadi di situ tuh tentang penyakitnya, kemudian tentang pembedahannya kayak gimana. Mungkin luka bakar juga tentang ilmu bedah. Oke, selanjutnya itu ada ilmu kebidanan dan kandungan atau OBGYN. Jadi di sana kita belajar tentang persalinan dan kandungan ya. Jadi mulai dari proses persalinannya ibu tuh kayak gimana, yang benar harus diputar atau dibalik atau gimana. Terus ada usia kandungan, kehamilan. Oke, di situ ada THT atau ilmu penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi di situ kita pelajari gimana pemeriksaan telinga yang benar, hidung yang benar, dan lain-lain. Oke, lanjutnya itu ada TA 1, 2, 3. Oke, TA 1, 2, 3 itu adalah skripsi. Untuk TA atau skripsi itu kita dianjurkan untuk semester 7. Namun kita boleh kayak istilahnya itu menyicil ya, mulai dari semester 4 gitu. Nah, untuk TA 1 itu adalah proposal, TA 2 itu etik, yang ketiga itu adalah skripsinya, ujian akhir. Yang terakhir adalah IKT 7, udah selesai. Itu adalah semua mata kuliah yang aku ambil selama ini, mulai dari semester pertama sampai semester akhir. Itu adalah pelajaran anak FK yang kita pelajari. Semoga video ini buat kalian semangat dan juga bermanfaat buat kalian bagi yang pengen tahu. Terima kasih kalian udah nonton video aku, semoga bermanfaat dan semoga kalian bersemangat karena udah tahu mata kuliah apa aja yang udah dipelajari sama anak FK. Oke?